kami semua. Amin. Amay na ina. Ay na marono. Hindi pumandakan. Kami. Badan. Nyambut. Laina. Ina marono. Ay. Ay uswe. Rumah adat. Sebelum karena lu bisa. Dimana tamu datang, maupun tadi dengan ada bahasa lainnya, yang mana adalah jika ada ini tetap persiapan jamuan bagi para tamu. Dalam beruntung ini ada banyak pimpinan akibat soal dengan dia punya tandanya. Itulah mereka adalah pimpinan soal masyarakat. Tapi itu cara adat, marilah biarpun Tanduling. Iya.
Pemerintah lagi. Mas, mana saja anak mau kunjungi wisata negeri. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita. Yang pertama adalah sagu ihur. Ini ketemu bicara bahasa Ambon saja supaya. Tapi yang berikutnya, karena ini sudah 9 sagu yang 5 jenis itu apa-apa saja, ya apa-apa saja. Buka dan cari itu pengetahuan yang mesti belum dapat supaya kita tahu benar apa sih metrosilion sagu yang bisa benar. Jadi jenis, jadi di sini hutan homogen, semua pohon sagu kalau ada pohon lain cuma satu-satu saja. Ya, oke? Ya, lalu yang berikut, bagaimana cara pengelolaannya? Kalau kita masuk di pengelolaan ada 3, sudah dipukul atau sudah diparut. Ini akan nama apa lagi? Akan sudah nama Meur, akan sudah nama Ella. Ya, akan sudah rubah nama. Sama dengan padi, Beo. Kalau padi masih dia jaga-jaga, tapi kalau subulir belum beras. Kalau sudah digiling, itu baru beras. Itu beras juga belum bilang nasi lagi, itu masih beras kan? Sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi berubah warna, berubah proses, berubah tahapan sampai dengan tujuannya sama. Adalah yang parut dengan yang pupuk. Tapi ada nilainya, ya kan? Yang parut ini tujuannya, laporannya, sagu kira-kira akan ada di mana? Siapa yang bisa menjawab? Isi sagu akan ada di mana? Apakah yang saya pegang ini isi sagu? Isi sagu, media yang bisa keluarkan adalah air. Orang orang biasa kalau bikin sagu, caranya bagaimana? Tapi supaya akan pengusaha keluar, itu yang benar bisa isi sagu. Kalau yang ini belum ada isi sagu, mak. Adik-adik ini belum ada isi sagu. Kalau kita sisirahkan yang air, kita ramas ini, santan keluar di dalam santan itu adalah sari. Ya, santan itu akan duduk dan mengendap, lalu akan jadi isi sagu seperti yang itu. Ya kan? Jadi wadah yang bisa menampung adalah ketemu bilang goti. Goti bisa belat. Karena isi sagu ini besar banyak, saya bisa bikin ini loyang, kalau loyang paling 1000 loyang kapak. Ya. Oleh karena itu goti itu dibuat besar supaya penampungannya besar, banyak, volumenya isinya banyak. Ya. Ya kira-kira sampai di situ. Penjelasan. Nah, bagaimana cara? Ini tradisional. Ini nama apa? Ada yang pernah tahu Ibu Jamila? Orang Ambon. Ini apa? Pernah nama apa? Nah, kata ini Yohanes yang sana. Nani. Ya, ingat ini Nani coba. Ya, Nani. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan empulur ini atau meur ini supaya jadi ampas. Jadi ini supaya akan jadi ampas. Gitu.
sama dengan paruh kan tujuannya sama supaya bisa menghaluskan. Oke? Kata lanjut. Setelah dipukul, ampas sagu ini akan dibawa ke goti, lalu di media pengantar tadi adalah air supaya isi sagu patinya keluar itu mesti pakai air. Kalau pakai air samanya bisa kan manusia makan ini? Belum bisa. Ya, belum bisa mas. Manusia bisa makan padi yang ada kulitnya? Belum bisa. Mesti kasih keluar isi. Oke? Nah, kata lanjut. Setelah diremas, nah, akan keluar isinya. Itu tergantung dengan waktu. Jadi kalau pukul yang nani ini satu pohon 6 hari atau lebih, sedangkan kalau dengan mesin satu hari bisa 3 pohon. Ya. Dari perbandingan itu siapa yang bisa mengeluarkan nilai apakah yang pakai nani ini dan yang pakai mesin ini mana yang bernilai untuk hidup, untuk kehidupan ini? Alasannya siapa? Tolong. Ya, alasannya apa kalau bilang pakai nani? Siapa yang bisa menjawab? Ya silakan. Kasih atas kesempatannya, menurut saya Nilai kasih keluar nilai silakan. nilai yang kita dapatkan jika menggunakan alat tradisional yaitu kita juga dapat memanfaatkan Sumber daya. kayak sumber daya alam itu untuk memanfaatkan sesuatu menjadi barang yang bermanfaat, misalnya untuk membuat nani, dan itu juga bisa meningkatkan nilai tradisional kita dan kearifan lokal kita. Ya, itu lokal wisdom, kearifan lokal. Adakah yang lain untuk ketemu hidup ini menyangkut dengan pengelolaan ekowisata? Kalau tadi kita bilang toh, kalau ini satu pohon ketemu olah pakai ini 6 hari, tapi kalau ini satu hari tiga pohon. Nilainya apa sih? Siapa yang bisa? Dipukul nanti ini apa? Pengetahuan yang ketemu coba kali ke anak-anak. Nilainya apa kira-kira? Tadi kita bilang kalau ini 6 hari baru ketemu bikin habis satu pohon, tapi kalau yang pakai ini 3 pohon satu hari saja. 3 pohon satu hari saja. Apa nilainya? Nilai baik bagi ketemu kehidupan. Ada nilai baik dan ada nilai yang baik. Jadi semua itu bernilai kira-kira. Siapa yang bisa menjawab? Sebelum saya menjawab. Hah? Belum bisa? Kan? Iya, efektivitas waktu itu ya. Local wisdom tadi ya. Tapi kalau nilainya yang paling mendasar adalah kalau ketemu pakai nani ini, ekosistem ini terjaga. Satu pohon saja, 6 hari kalau ini, 1 minggu saja satu hektar ini selesai. Ya. Jadi akhirnya yang tadi ketemu harap supaya udara oksigen murni keluar dari penyaring ini bisa bantu betul akan jadi sekarang. Jadi generasi ini cuma untuk hari ini. Betul generasi ke depan ini bisa melihat dan merasakan apa yang kita merasakan di hari ini. Oleh karena itu negeri hukum melestarikan dengan cara yang bertanggung jawab tadi. Boleh tabang, tapi semula exploit. Gali sampai selesai tidak boleh. Itu tidak boleh karena dia berdampak. Ya, dia berdampak untuk kelangsungan hidup yang akan datang. Ya kira-kira gitu ya. Iya, silakan. Bagaimana cara Om Buce dapat memberdayakan sagu liur itu untuk mengelolanya, sedangkan dengan ciri khasnya yaitu berduri. Iya. Terima kasih. Langsung kakak. Langsung kan menjawab. Iya, maksudnya langsung menjawab kalau mau tampung dulu. Oke, terima kasih. Ini tempat ketong rekayasa, oke? Tempat ini direkayasa supaya adilum masuk hutan sagu yang sebenarnya. Kalau ketong mau masuk dan ketong mau outbound, langsung saja, tapi resikonya berat, ya. Kira-kira kalau macam itu bisa masuk dengan kaki yang telanjang begini, kan? Nah, oleh karena itu ada pengaman yang ketong pergunakan. Manusia diberi akal supaya bagaimana ketong bisa kelola dengan baik. Ya tadi dalam perencanaan, ketong datang kasih bersih akang dulu, ya, supaya akang bisa ditebang itu ketong kasih pindah yang pinggir-pinggirnya supaya sirkulasinya itu baik. Maka kalau ketong langsung masuk itu hancur, ketong badan ya, duri 100 dalam kaki. Jadi walaupun tidak berduri tapi untuk pengamanan diri itu mesti ada alat pengaman. Jadi di mana-mana untuk safety itu baik ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Yes, silakan. Tantangan utama. Ya, langsung kan? Tantangan utama, perangi dirimu sendiri dulu. Apakah generasi ini masih bisa mau kerja sagu? Ataukah kita cuma ingin makan nasi? Pertanyaannya di situ. Jadi dikembalikan kepada inspirasi awal tadi Nona itu. Betul cinta identitas diri dulu, ya. Betul tahu bahwa ketemu makanan pokok apa. Lalu bagaimana caranya
Kalau ada sagu di pinggir rumah, bilang papa, ya Bang Akang, yuk. Karena di Ambon, di kota Ambon dulu sagu banyak, ya. Dalam kota Ambon sendiri sagu banyak, don saya perlu datang sini lihat di pinggir-pinggir kota situ ada banyak. Tapi oleh karena peralihan fungsi lahan, kegiatan manusia lebih bertambah, akhirnya tapan sagu saja, bunuakan saja supaya kita bisa bikin rumah, kita bisa bikin usaha yang lain. Tetapi ada tempat-tempat termasuk ekowisata negeri Rutung diharapkan supaya ini dijaga, supaya kelestariannya itu terjaga sampai anak-anak itu yang akan datang. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Nona tunjuk 3 orang perwakilan, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Simbole diskriminasi. Jadi yang lain kalau tidak ada kesempatan karena ini waktu yang membatasi kita. Oleh karena itu, karena ada lanjutan lagi. Habis ini bawa Ella ini ke sana, ya. Jadi 3 orang saja disilakan. Kasih contoh ya. Kasih contoh ya. Kuku sagu mesti kuat, kuku sagu mesti sehat, jasmani dan rohani. Kuku sagu mesti tekun, ya. Karena tadi kita bilang 1 pohon 6 hari. Ya. Jadi 6 hari pohon sagu tinggi 30 meter, tingginya kan 6 hari. Bisa. Nah, jadi itu konsistensi waktu dan efektivitas kerja itu mesti diukur. Jadi, ya ini contohnya. Kalau orang Ambon ya biasa pupuk sagu ya silakan. Tapi kalau belum biasa, jangan. Ini berbahaya. Aslinya, ini tradisional. Ya, Nona kalau tunjuk 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Karena perempuan lebih banyak laki-laki. Ya, jadi minta maaf kalau tidak kebagian. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya akan menunjuk 3 orang. 1 laki-laki dari 91, Noelayan, Meisela, dan dengan Windira. Anak ini Ella yang dimasukkan ke dalam kahani. Ini namanya alat ramas. Alat ramas ini namanya kahani. Yang di bawah ini namanya goti. Goti tempat penampungan sagu manta. Nah, ini yang sekarang anak-anak ini bisa lihat sendiri. Nanti Bapak punya gerakan untuk ramah. Nanti ada yang mau mewakili. Begitu tinggal persilakan Bapak. Yang lain mau masuk, yang lain masuk. Yang lain masuk. Itu yang bilang pati itu amilum C6 H12 berapa?
Mana oh 6. Wow. Jadi 6 kah 12? Oh 6. Ini cara proses untuk sama sagu. Jadi Ella selamat, dia jatuh, air mengalir jatuh, langsung mengendap jadi tepung sagu yang ada dia nanti dia mengendap. Jadi juga proses untuk kegiatan pengelolaan atau pemantau. Untuk mau siapa? Siram keras. Naustin. Lanjut. Kenapa anak buah? Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi pembahasan harapan bangsa di masa depan. Moral dan keilmuan wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Makanya jernih sudah pasti akan kami sudah jantung mengendap di bawah. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Nah, pengendapan ini setelah ramas langsung dia mengendap itu sudah langsung secara langsung. Nah, apalagi yang mau tanya? Iya, nanti air itu kan sementara belum penuh. Jadi kalau penuh baru kasih lepas. Apalagi? Nah, ini kan tadi namanya Ella. Ella kalau di ramah ini kan kalau orang kampung bilang subuhan berarti nanti fungsinya jadi apa? Nah, pupuk. Dan ini juga bisa makanan ternak ya. Dia babi. Jadi dia punya sumber semua itu bisa dipakai. Semangat dan keyakinan raih bangsa depan untuk Indonesia.
sampai tingkat proses Apa tujuan dia mau punya tali itu hahesi, itu dari sagu kuning, jadi dia punya tali sampai tingkat penyelesaian seperti ini. atau mulai ya? Jadi, Perkenalkan, saya kebanyakan orang kerjanya seperti tentang kata ini ya. tumang, daun tumang nih ketemu si foto bagi tumang nih Tambahannya daun adalah sagu apa? untuk memberi Dia bilang semua daun sagu, padahal harus daun apa sagu yang itu. ada di Kalau daun sagu kuning saya bisa. Kenapa saya bisa? Alasan tetapi pengelolaan daun sagu kuning ya, karena itu pembelajaran dia punya daunnya agak sagu itu garing. Jadi waktu putar dia langsung hancur. Tapi ini dia kayak mau apa penyesuaian diri. Dia kan punya daunnya merunduk ke bawah. Berarti dia itu semua adaptasi itu dia tuh mau ikut-ikut saja. Dia tidak mau melawan. Jadi sebagaimana kemiringan dia ikut miring. Tapi kalau daun sagu ihung dia tetap merontak, dia mau melonjak ke atas. Jadi mau kasih turun dia untuk merunduk, dia tidak mau. Itu sagu kuning punya jadi petani sistemnya, dia punya adaptasi kehidupan. petani yang macam ini. Tapi Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Tambah dengan kelapa, tambah dengan gula pasir dan gula merah. Kalau ada mau lihat dia punya prosesnya. Ini empeng. Ini cara pembuatannya. Ini cara pembuatan empeng. Ini cara pembuatan sinoli. Ini sinoli ini sementara digaru, sagu mantanya sementara digaru di batu panas sampai dia masak. Nanti dia sudah masak baru taruh ini kelapa sudah dicampur dengan gula merah dan gula pasir sama garam. Harus pakai daun pisang. Sudah jadi jeli, keton campur dengan tepung terigu. Jadi tepung terigu ini berarti 500 gram. 500 gram tepung terigu. Wajan atau dipon itu harus Dibuat jadi aduk sampai akan menjadi adonan yang kaos. Jadi anak punya takarannya 50 gram basah untuk tadi 500 gram. Tapi kalau atau mau memproduksi untuk banyak, umpama kalau memang ada pesanan banyak berarti ketung harus bandingkan. Jadi kalau mau hasilnya banyak 50 gram tepung basah itu harus tambahkan menjadi 100 gram. Jadi kalau memang tepung basahnya 100 gram berarti tepung keringnya mesti 1000 gram. Terus jadi 500 tambah 500. Ini karena memang ketong praktis saja jadi Mama Jinda cuma pakai yang takaran. Taruh tepung kering di tempat saya supaya coba dos ada lihat. silakan adik yang ini
Jadi tadi adik-adik perhatikan kan tidak ada pakai apa-apa. Jadi air itu cuma pakai darah, air dan tepung sagu. Jadi tidak ada penyedap-penyedap yang ininya tidak jadi. Dan siap untuk direbus. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan zaman harapan bangsa untuk masa depan tingkatkan moral dan keilmuan wujudkan generasi emas Indonesia satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila beriman bertakwa berakhlak mulia berkebinekaan global gotong royong dan mandiri bernalar kritis juga kreatif kembangkan bakat setiap potensi siap toreng dan prestasi dengan semangat dan keyakinan raih bangsa depan untuk Indonesia. Beriman bertakwa berakhlak mulia berkebinekaan global gotong royong dan mandiri bernalar kritis. Tapi ibu yang mana tunjuk supaya adik-adik tuh tahu, anak-anak tahu. Jangan cuma datang hutan sagu gini, kata dulu ada sagu kuning, sagu ini, kalian tahu. Kiri yang mana? Dontor di top. Unjuk mana? Mana Ihur? Ihur ini, Ihur. Kenapa Ihur? Dia pinggir kiri apa? Seperti apa kiri-kiri? Kiri-kiri daunnya seperti apa? Makanya daun tuh yang tadi bawa kan bilang tuh. Daun tuh merunduk yang mana? Nah ini ada nih komputer dekat nih. Ini semuanya nih. Ini daun ihur, Ini ihur, itu ihur. Bapak? Iya. Udah. Jelas. Tak pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku adalah Indonesia.
belajar bagaimana menghargai budaya daerah sendiri, dan mereka memahami apa yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu dalam proses pembelajaran di tempat. Yang ini yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka, bahwa anak-anak langsung mempraktikkan apa yang harus mereka pelajari sebagai bagian dari peningkatan kompetensi mereka. Bapak terima kasih sudah menyertai kami, dan kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, baik kami Dewan Guru maupun anak-anak.